Salam Marinir. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Kops Marinir, saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Kops Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Kops Marinir TNI Angkatan Laut kembali mencatat sejarah dengan mengangkat 5 tokoh nasional sebagai warga kehormatan Kops Marinir TNI AL. Sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh bangsa yang dinilai memiliki dedikasi, integritas, keteladanan serta kontribusi yang nyata dalam mendukung kemajuan, pembinaan, dan pengembangan Kops Marinir, sekaligus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penguatan pertahanan negara. Prosesi pengangkatan warga kehormatan Kops Marinir kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Safri Samsudin MBA resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Kops Marinir ke-50. Selanjutnya Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Andes Haji Utut Adianto dikukuhkan sebagai warga kehormatan ke-51. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita SOS sebagai warga kehormatan ke-52. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc sebagai warga kehormatan ke-53, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Tommy Haryono SEMM MTR Han sebagai warga kehormatan Kops Marinir ke-54 yang digelar di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Safri Samsudin MBA mengaku bangga setelah resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Kops Marinir ke-50 dalam upacara yang digelar di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Andes Haji Utut Adianto resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Kops Marinir ke-51 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara, khususnya terhadap pembinaan dan pengembangan Kops Marinir TNI Angkatan Laut. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita SOS mengaku bangga dan merasa terhormat setelah resmi dikukuhkan sebagai warga kehormatan Kops Marinir ke-52 dalam upacara pengangkatan warga kehormatan Kops Marinir yang berlangsung di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi berkenan menerima presentasi dan diskusi teknis meriam howitzer 105 mm LG1 MK3 produk KNDS Perancis yang berlangsung di Golf Driving Range Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Asisten Operasi Panglima Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Anggorojati meninjau secara langsung pelaksanaan latihan integrasi TNI tahun 2026 di daerah latihan Pantai Todak, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kepala Staf Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan memimpin doa bersama dalam rangka tasyakuran atas suksesnya penyelenggaraan latihan operasi terintegrasi TNI tahun 2026 serta pengangkatan dan pembaratan warga kehormatan Kops Marinir yang digelar di Masjid At-Taqwa Makokormar, Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Jalan Raya Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Inspektur Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar memimpin kegiatan pembukaan pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI
yang berlangsung di ruang rapat Gedung Agus Subekti, Mako Kormar Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, nomor 40, Jakarta Pusat. Inspektur Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar memimpin pembukaan audit kinerja Inspektorat Korps Marinir tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat Detasemen Jalamangkara, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Suwardi diwakili Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Hendrata Anggorojati memimpin upacara penyambutan Satuan Tugas Gizi TNI Kontingen Garuda 25 MONUSCO usai menuntaskan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo. Upacara berlangsung di lapangan apel Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir, Kolonel Marinir Rana Karyana, secara resmi membuka rapat kerja teknis penerangan atau Rakernis Pen Korps Marinir yang diselenggarakan di ruang rapat Brigade 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit Korps Marinir berhasil menunjukkan profesionalisme dalam latihan integrasi TNI 2026 di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam latihan integrasi TNI tahun 2026 ini dimulai dengan manuver unsur kapal perang Republik Indonesia yang membawa pasukan pendarat Korps Marinir penembakan roket MLRS RM-70 Great Korps Marinir dari KRI Prabu Siliwangi 321 dilanjutkan dengan pendaratan menggunakan tank amfibi BMP-3F, kendaraan pendarat amfibi LVT-7 dan kendaraan amfibi pengangkut artileri serta penembakan meriam howitzer 105 mm untuk menguasai garis pantai yang disimulasikan masih dalam penguasaan musuh. Komandan Pasukan Marinir 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Dasili memimpin acara syukuran sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan latihan TNI terintegrasi tahun 2026 yang berlangsung aman, lancar, sukses, dan zero insiden di Masjid Janadin Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasukan Marinir 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Dasili memimpin prosesi serah terima jabatan 4 komandan satuan serta mengukuhkan jabatan di jajaran Pasmar 1 yang dilaksanakan di Geraha Aminullah Ibrahim, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyadi Tarigan menghadiri kegiatan Dex Reception di atas kapal latih Angkatan Laut Republik Rakyat Tiongkok Gici Juang 83 yang bersandar di Pelabuhan Jamrut Perak Utara, Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Wadan Pasmar 2 didampingi Asintel dan Pasmar 2 Kolonel Marinir Bintario serta Aster dan Pasmar 2 Kolonel Marinir Joko Fitrianto. Wakil Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyadi Tarigan memimpin upacara penyerahan Tantama Remaja Angkatan 45-3 di lapangan apel Mako Pasmar 2 Kesatuan Marinir Mukiat Gedangan, Sidoarjo. Upacara tersebut menjadi tonggak berakhirnya masa pendidikan sekaligus awal pengabdian para prajurit muda yang akan memperkuat satuan-satuan jajaran Pasmar 2. Wakil Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyadi Tarigan memimpin apel pagi prajurit dan Mako Pasmar 2 di lapangan apel Mako Pasmar 2 Kesatuan Marinir Mukiat Gedangan, Sidoarjo. Apel diikuti para pejabat utama, perwira Bintara Tantama dan PNS Pasmar 2. Dalam kesempatan tersebut, Wadan Pasmar 2 memperkenalkan diri kepada seluruh prajurit sekaligus memperkenalkan sejumlah pejabat baru yang tergabung di jajaran Pasmar 2. Pasmar 3 menerima kunjungan silaturahmi Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal atau Kabid Gakum dan Patnal
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Raden Fitri Saptaji, beserta rombongan di Makopas Martiga, Kesatria Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono kilometer 16, Distrik Laurung Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Komandan Pasmar 3, Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Handono, didampingin Inspektorat Pasmar 3 serta PCU Pasmar 3. Sebanyak 62 prajurit muda Korps Marinir Tamtama Remaja Angkatan 45 gelombang 2 resmi diterima sebagai bagian dari keluarga besar Pasmar 3 melalui upacara Pekan Tradisi Pembinaan Tradisi Kejuangan yang berlangsung hikmat di lapangan apel Mako Pasmar 3, Kesatria Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono, kilometer 16, Distrik Laurung Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pasmar 3 menggelar tasyakuran sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian kegiatan pembaretan, termasuk pengangkatan 5 tokoh nasional sebagai warga kehormatan Korps Marinir, serta keberhasilan penyelenggaraan latihan terintegrasi TNI tahun 2026. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, hikmat, dan penuh kebersamaan di Masjid Al-Mukmin Pasmar 3, Kesatria Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono kilometer 16, Distrik Laurung Kota Sorong, Papua Barat Daya. Brigif 4 Marinir BS dalam rangka kegiatan rutin prajurit Anggaraksa dipimpin langsung oleh Kapten Marinir Nawari selaku Pasipes Batalion Infanteri 7 Marinir beserta ketua dan anggota Jalas Nasti Ranting A Cabang 7 PG Kormar melaksanakan kunjungan sosial terhadap anak-anak yatim piatu di Pondok Pesantren Nurul Huda, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung. Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya, Kolonel Marinir Argo Setiono, memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil Lanmar Surabaya yang berlangsung di Balai Prajurit Lanmar Surabaya, Jalan Opak nomor 9, Surabaya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan latihan terintegrasi TNI tahun 2026, sekaligus keberhasilan pelaksanaan pengangkatan warga kehormatan, serta penganugerahan brevet kehormatan Korps Marinir kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Komando Latih Korps Marinir menggelar tasyakuran di Masjid Baitul Anwar, Kesatria Ewa Pangalila, Gunung Sahari, Surabaya. Kehadiran Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 5 Marinir di Papua kembali menghadirkan cerita hangat saat melaksanakan patroli Kampung KK Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Prajurit menyempatkan diri menyapa warga dan membagikan biskuit kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pendekatan humanis. Di tengah tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Unit 2 Marinir menghadirkan keceriaan bagi anak-anak sekolah di Kampung Komopa, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah melalui kegiatan teritorial yang dikemas penuh kehangatan. Prajurit Marinir memberikan motivasi belajar sekaligus berbagi makanan ringan kepada para siswa. Di tengah terbatasnya akses kesehatan di pedalaman, Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 5 Marinir turun langsung memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di Kampung Muara, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya prajurit Marinir memastikan warga tetap sehat, sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat di wilayah perbatasan. Prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile RI Papua Nugini Batalion Infanteri 2 Marinir menggarap bak penampungan air bersih bersama warga Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Pembangunan fasilitas ini untuk menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang dialami warga setempat. Semangat juang yang pantang surut kembali ditunjukkan tim Dragon Boat Pasmar 3 dalam ajang Jakarta Water Sports Festival 2026 yang berlangsung di Danau Sunter, Jakarta Utara.
Atlet lari Pasmar 3 kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih 2 gelar juara pada ajang Budayana Run 2026 di Kota Tangerang dan Pasundan Run 2026 di Provinsi Banten. Atlet Karate Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi 1 Marinir, Prada Marinir Satria Yuda Pratama berhasil meraih juara 3 Komite Senior Putra kelas 75 kg pada kejuaraan Karate Piala Kadinpora, Jawa Tengah tahun 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Jarum Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah. Prajurit petarung Pasmar 3 kembali mengharumkan nama Korps Marinir dengan menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Makassar Beach Championship 1 tahun 2026. Sebanyak 7 atlet pencak silat Pasmar 3 berhasil naik podium setelah tampil impresif dalam kejuaraan yang digelar di Pantai Biru, Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan berikan yang terbaik untuk Korps Marinir. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Weva, Jaya Mahe. Marinir.